Saudara-saudari yang terkasih, kemudian apa lagi? Kondisi sosial dan politik Nusantara. Jadi kondisi sosial dan politik. Kalian kan belajar ilmu sosial dasar ya. Dalam ilmu sosial dasar itu kan, ya kan, kita harus melihat tanda-tanda zaman, kondisi sosial itu. Sekarang nih kondisi sosialnya bagaimana sih trennya? Pergeserannya apa begitu? Yang terjadi di kalangan muda itu apa? Apa yang membuat mereka bosan ke gereja? Ya jelas loh. Ya, godaan kemarin yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus, Tuhan jadi goda. Yesus, rubahlah batu menjadi roti. Ya kan? Masih swastakan, jangan ke gereja, ngapainlah itu tantangan. Lebih bagus kau masak di kos. Siapa mau ngasih kau makan? Kan gitu. Godaan iblis kepada kita menjauhkan diri kita dengan Tuhan. Apa kata Yesus? Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari firman. Begitu. Kemudian tantangan berikutnya apa? Tantangan penyembahan berhala. Kata iblis, ngapainlah kau nyembah Tuhan? Tuh game tuh main. Kau bisa maki-maki orang enak, ya kan? Segala kata-kata makian tuh kau bisa. Pokoknya habislah kata makian. Kau tidak akan diapa-apakan. Bahasa-bahasa orang main game. Jadi kalau bacaan kemarin kalian resapi, itulah teguran kepada kita. Bahwa kita baru godaan seperti itu susah. Berikutnya godaan selanjutnya apa tadi itu? Kalau orang udah berdosa tuh kan dia keinginannya apa? Tidak apa-apa kok gantung diri, masuk surga apa kata Yesus. Kata Yesus, iblis tuh ngomong. Tidak apa-apa kok Jina, Yesus kan maha baik, pasti kok ditolongnya kata iblis. Wah iblis-iblis itu merasuki orang. Tidak apa-apa kau curi, palingnya kau tidak dipercaya orang. Tidak apa-apa barang nonton film porno, ya kan? Kita kan wajar, ya kan? Manusia, kata iblis kan. Jadi iblis itu pandai ya menaklukkan kita. Tidak apa-apa kalau selingkuh, tetangga sebelah selingkuh tuh kok dimaafkan istrinya. Tidak apa-apa bah kami dua tuh, tidak masalah tuh sana tuh. Pejabat itu ya kawin banyak, jadi setan tuh menggoda terus. Ya. Bahaya. Apalagi kalau yang jadi setan itu adalah misalnya orang yang pernah kudus gitu. Setannya kuat. Petrus saja tuh nyala kau iblis, kau tidak tahu apa yang dipikirkan Allah. Bayangkan Petrus tuh hidup bersama Yesus tidak bisa dirasuki iblis. Jangan-jangan nanti dirasuki iblis tuh yang sekasur dengan kamu, suami atau istri kamu. Bunuh dia pak itu dia beli TV baru. Korupsi ya pak dia beli mobil baru. Nggak terasa tuh, ya kan? Santet ya dia tuh biar dia susah melihat orang senang melihat orang susah. Apalagi ajaran-ajaran banyak, ajaran penyesat. Nah makanya misionaris datang itu dengan melihat tuh, ya. Jadi saya hanya mau lihat perspektif ini sih ada di Ano nih. Ya tapi ini belum saya sharekan ke Adlink tuh, biar kalian bisa mencernanya dulu, ya. Kalau secara tertulis ya apa yang tertulis. Kemudian strategi misionaris. Para misionaris Katolik menggunakan pendekatan pendidikan. Nah ini, kalian ini misionaris pendidikan. Yang dulu kuliahnya swasta, kuliahnya negeri. Kalian bisa bandingkan kuliah swasta yang levelnya sama dengan kalian, STP Malang atau Sanata Dharma. Itu berapa mereka harus sama-sama gelarnya nanti SPD, Sarjana Pendidikan Agama Katolik. Belum lagi pergi ke Jogja dan sebagainya. Tetapi ini di negeri kan tujuannya apa? Biayanya itu tadi, pendidikannya. Jadi kalian diajar 4 tahun di sini, ini tujuannya itu tadi, ya kan? Pendekatan pendidikan ini karya misionaris nih. Ya, kalian hadir di sini karena kalian dicetak untuk menjadi misionaris awam. Ya, ada yang misionaris tertabis atau misionaris yang bergaul. Tapi kita misionaris awam yang bekerja dan berkarya, ya.
Pendekatan pendidikan dan sosial. Jadi pendidikan sosial, belajar ilmu sosial dasar kan? Mungkin kalian pasti bertanya, ngapa Pak Yakobus nih? Ya kan, dia nanti ngajar ilmu sosial. Ya memang akan ini dia, satu linear dia dengan ini. Saya ditanya oleh kawan saya tuh, oh gak nyambung kok ngajar itu katanya. Karena dia Protestan tuh dia gak ngerti. Saya diam-diam ya. Sama kalau orang nanya. Ya kan? Hah? Urusan kelas sebelah. Iyo tak boleh tahu, itu urusan kelas sebelah. Baik, udah ya. Kesimpulan. Latar belakang kedatangan Katolik ke Nusantara sangat erat kaitannya dengan ekspansi Portugis dan misi penyebaran agama oleh Gereja Katolik Roma. Ya. Jadi itu. Dengan dukungan dari Portugis dan berbagai ordo misionaris, ajaran Katolik mulai berkembang, terutama di wilayah timur Nusantara seperti Maluku, Flores, dan Timur. Nah, makanya Maluku saja yang kita, Vesparani di Ambon itu terjadi di Maluku, lalu terjadi kedua di NTT, Flores dan Timur tadi. Itu adalah latar belakang sejarah. Selanjutnya ke Jakarta kan. Nah, yang keempat ini saya tidak tahu di mana. Di Manado mungkin. Di Pontianak kapan ya? Kapan-kapan. Nah, itu adalah latar belakang sejarahnya ya. Jadi saudara-saudari yang terkasih, jadi segala aspek sosial kita itu, makanya sejarah gereja ingin mengantarkan kepada kita bahwa ada hal yang penting, kan begitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke agak dalam misi Katolik di Maluku ya. 1546 sampai 1547. Ya. Kedatangan Santo Fransiskus Xaverius ke Maluku. Misi Katolik di Maluku mencapai puncaknya dengan kedatangan Santo Fransiskus Xaverius, seorang imam dari Serikat Yesus (SJ). Ia adalah salah satu misionaris terbesar dari sejarah Gereja Katolik dan termasuk dalam kelompok pertama yang bergabung dengan Ordo Yesuit yang didirikan oleh Santo Ignatius Loyola. Jadi saudara-saudari yang terkasih, Santo Ignatius Loyola ini pernah dapat buku Cannonball ya. Nanti saya kasihlah satu di sini. Ya, bagus ceritanya tuh. Gara-gara dia tertembak meriam, makanya dia berhenti jadi ini. Ya. Jadi berhenti, ya. Jadi berhenti jadi itu, ya. Biasa. Itu akibat resting spirit. Nah, Fransiskus Xaverius diutus oleh Raja John III dari Portugal untuk menyebarkan ajaran. Memang segitu. Saya tolong. Enggak boleh. Aduh, pastor bu. Biar dia nyembuhkan diri sendiri. Ada pastor dia yang punya otoritas kalian nih. Lalu kalian mau ditambah suara saya besar malah. Oke, kita lanjut di sini ya. Udah aman. Saya pikir tadi apa? Dia dibiarkan menyembuhkan dirinya sendiri. Kalian jangan terlalu ini. Hidup itu adalah kesempatan.
Nah, kita kembali ke sini nih, ya. Franciscus Saperius diutus oleh Raja John III dari Portugal untuk menyebarkan ajaran Katolik di wilayah jajahan Portugis di Asia. Setelah beberapa tahun berkarya di India dan Jepang, ia tiba di Maluku pada tahun 1546 yang saat itu berada di bawah pengaruh Portugis. Ya. Jadi itu dia. Kemudian wilayah pelayanan Franciscus Saperius, kita fokus di sini saja. Yang di sana itu urusan lain, ya. Karena di sana karena pastor sedang memberikan yang namanya, ya kan, kemampuan untuk kita bisa melihat tanda-tanda seseorang yang kurang pergi misal gitu. Loh, udah percaya. Ya. Nah, wilayah pelayanan Franciscus Saperius selama sekitar 1 tahun, 1546 sampai 1547, Franciscus Saperius melakukan perjalanan ke beberapa wilayah di Maluku. Yang pertama Ambon. Ya. Franciscus Saperius tiba di Ambon pada awal 1546. Ya. Ia mulai berkhotbah kepada penduduk setempat, membaptis banyak orang dan mengajarkan dasar-dasar iman Katolik. Nah, di sini dia tiba di Ambon 1546, tapi sebelumnya di Ambon itu sudah ada umat yang sudah menjadi Katolik, ada misionaris sebelumnya tuh. Tapi kita lebih fokus ke Franciscus Saperius ya. Karena memang karya misi itu kan menjadi suatu tanda rahmat ilahi. Ia mulai berkhotbah kepada penduduk setempat, membaptis banyak orang dan mengajarkan dasar-dasar iman Katolik. Nah ini nanti nih, berkatekesi, berkhotbah, kayak tadi, menegur. Kau jangan pacaran lu di dalam kamar. Sekuat-kuatnya iman kita tuh, ya kan sulit. Belum lagi digerebek oleh Pak RT, digerebek oleh kami kan gitu. Dia tidak bisa membiarkan itu tadi. Kamu mau misalnya temanmu di sama-sama dari kampung, kamu selesai, dia lalu tidak selesai kan? Dan kalau udah begitu udah susah, banyak tidak ngaku gitu. Banyak cowoknya, saya sekali ya Pak, kamu 2 kali, yang mana bapaknya tak jelas. Ini persoalan yang akan dihadapi ya, banyak. Nah, ia juga memperbaiki kehidupan moral umat yang sudah lebih dulu menerima ajaran Katolik dari misionaris Portugis sebelumnya. Jadi ada misionaris Portugis sebelumnya yang datang ke itu ya. Selanjutnya apa? Ya, Ternate. Dari Ambon ke Ternate itu jauh ya. Tahu Ternate di mana? Maluku Utara. Setelah dari Ambon, ia melanjutkan perjalanan ke Ternate, salah satu pusat perdagangan dan kekuasaan di Maluku. Ia menghadapi tantangan dari Kesultanan Ternate yang sudah lebih dulu dipengaruhi Islam. Nah, tetapi kita paham ya, di Nusantara itu kan berganti-ganti iman kepercayaannya. Mulai dari agama asli penduduk lokal di sini, kemudian lanjut katanya Hindu, ya Hindu Brahmana masuk, lalu masuk Buddha, ya. Kemudian masuk ya. Memang pernah pada abad ke-7 tuh Kristen tuh datang di Pulau Barus atau di Pulau Sumatera untuk singgah, mencatat bahwa tanah Nusantara ini sepertinya bisa dikunjungi untuk suatu saat. Jadi begini, tidak pernah dalam catatan gereja Katolik itu kita ditinggalkan. Jadi setelah abad ke-7 itu dicatat, nanti kita datang lagi nih, abad ke-14. Sebenarnya abad ke-12, 13, 14. Tapi kita lebih fokus ke Katolik ya. Katoliknya ya zaman Franciscus Saperius itu. Ya. Nah, meskipun sulit, Franciscus Saperius tetap melayani umat Katolik yang telah ada dan memperkuat iman mereka. Nah itu. Jadi di Ternate itu sudah ada orang Katoliknya. Kemudian Morotai. Tahu Morotai kan? Nanti cek ya. Maksud saya tuh, kalian baca di YouTube lebih enak. Kalau Google tuh agak susah. Morotai itu ada di Google dia ya. Di Morotai ia berhasil membangun komunitas Katolik yang cukup besar. Ya. Franciscus Saperius membangun gereja sederhana dan mengajarkan ajaran Katolik kepada penduduk setempat. Karena Morotai ini lebih dekat ke Filipina.
Jadi orang Filipina kan banyak Katolik tuh. Mereka juga sering belanja ke Morotai. Orang Morotai belanja ke Filipina. Jadi terjadi yang namanya kekuatan iman itu terjadi gitu. Jadi saudara-saudari, kalau kita itu tidak namanya saling kunjung mengunjungi, iman kita tuh bisa letoy gitu. Ya. Kok saya heran ya, paman saya ini dulu nih rajin ke gereja lalu enggak ke gereja. Alasannya apa? Kan ini, bertengkar dengan istri merajuk dengan Tuhan Yesus. Bertengkar dengan suami merajuk dengan Tuhan Yesus. Bertengkar dengan bapak yang enggak mau ke gereja. Bertengkar dengan apa? Pacarnya enggak mau ke gereja. Kok aneh gitu, Pak? Bertengkar dengan manusia lalu enggak mau ke gereja. Kok pelarian itu gitu, Pak? Apa sih pelarian itu yang enggak hebat gitu kan? Bertengkar dengan pacarnya rajin ikut kur. Kan enak. Biar pacarnya makin cemburu. Kalau mau ikut kur ayo dong. Nah. Ya kan begitu? Betul kan? Dimarah bapak mamanya ikut mudika, aktif di situ. Di rumah berandalan, sekali di gereja budiman. Yang parah itu di dalam rumah budiman, tapi di luar berandalan, kan begitu. Itu konsep kami dulu, biar tampang preman yang penting budiman, kan gitu. Ya minimal ke gereja lah ngumpulnya, kan gitu. Nah itu. Ini kan kalian nih tampangnya, waduh budiman, rapi, bersih. Sekali di kos digerebek, lalu lah ketangkap. Ini susah. Menggiring ayam orang pula. Aduh. Ya kan, ndak elit gitu Pak. Ya memang ndak elit kan. Diusir dari tempat itu. Kasihan kan? Yang satu sudah tamat, yang satunya mana? Anak setakan katanya. Sia nih. Enggak. Jadi maksud saya tuh berat tantangan kita ya. Udahlah mahasiswa Katolik yang sekolah di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri. Satu-satunya di muka bumi ini. Yang negeri maksudnya. Ya kan? Lah, di Indonesia nih satu-satunya loh nih, yang negeri, yang lain swasta. Berat tantangannya. Salibnya tuh berat daripada mahasiswa Katolik yang di universitas lain. Nah, masa mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Katolik lalu berdua di kamar dengan pacar ya, kena lagi. Di mana moralnya? Di mana? Selesailah dah. Wajar karena UKT-nya murah. Memangnya kita ini murahan? Tidak, kita ini disubsidi pemerintah. Kalau swasta ini mahal kita. Kita ini disubsidi pemerintah. Makanya dinegerikan, menikmati monitor, AC, toilet yang jarang dikasih air. WC perempuan, laki-laki juga di situ. WC laki-laki, perempuan juga di situ. Bingung saya. Makanya lain kali jangan dikasih jenis kelamin lah tuh. Hah? Iya. Kayak di toilet di rumah kita kan selesai kan? Ngapa dikasih perempuan? Sekali kita masuk kok banyak laki-laki. Sekali masuk toilet yang laki-laki kok ada perempuan. Ini memang susah. Maka ada metode pewartaan dan pendekatan ya. Jadi Fransiskus Xaverius menggunakan berbagai metode dalam menyebarkan iman Katolik. Menggunakan bahasa setempat. Nah ini belajar. Jadi kalau kalian berada di, ini siapa nih yang datang dari Sulawesi ini? Dari Muna. Nah, Muna kan? Nah, belajar bahasa sini, siapa tahu? Kalau saya tuh belajar bahasa tuh agak lambat, kurang cerdas saya. Ada linguistik. Jadi dalam kecerdasan tuh ada kinestetik. Kalau kinestetik tuh, kalau orang belajar apapun, dia belajar nari, langsung cepat ya. Ada kawan yang udah 10 kali latihan pun salah terus. Jangan dimarah, karena kinestetiknya agak kurang. Tapi kalau dia terus berlatih, bagus dia. Makanya biasanya orang yang cerdas kinestetik itu, kadang tuh meremehkan orang yang kinestetiknya kurang. Atau misalnya dia kinestetiknya tuh olahraga ya. Kan? Kalau dia baru main sekali udah pandai dia. Kalau kita nih latihan enggak pandai-pandai.
Memang ada. Ada yang linguistik, baru sebulan belajar di situ udah pandai bahasa daerah itu. Saya tanya ibu itu, kan dia orang Jawa, kan bisa bahasa Kantu. Ibu belajar bahasa 2 minggu aja. Dia bilang 2 minggu aja. Ya. Kita nanti PPL 5 bulan. Betul? Nah, saya mau belajar dulu bahasa Bekati di Bekasi itu 7 tahun saya belajar tuh. Ya. Dia memang hafal lah. Dia kan ada terus dia. Jadi terkadang kita nih ya, bahasa lokal tuh penting. Makanya ketika kita nanti PPL belajar lah. Kalau misalnya belajar di daerah itu belajar, coba. Pasti salah. Tapi nanti kalian punya. Kadang kita nih antara bahasa Dayak pun tidak mau belajar misalnya. Orang Ahe tak mau belajar bahasa Bekati, orang Bekati. Tapi begini, orang Bekati itu mudah dia belajar bahasa Ahe itu. Ngapa? Karena bahasanya nurun dia. Ya kan? Jadi seperti itu. Ya kan? Padahal kita nih harusnya bisa belajar bahasa Ahe itu. Ya kan? Kosakatanya kan mudah kan dihafal? Enggak mau. Kita bisa belajar dipakai bahasa lagu kan? Nah, inilah terkadang ada kesombongan linguistik kita. Berikutnya mengajarkan doa-doa sederhana. Ia mengajarkan doa Bapa Kami, Salam Maria, dan syahadat dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh penduduk. Nah itu. Mulailah mengajarkan doa Bapa Kami. Ya kan? Doa-doa. Anak-anak tuh nanti murid SD itu Bapa Kami, Salam Maria, kemudian harus hafal mereka doa tobat. Jangan sampai mereka naik. Mohon maaf, begini ya. Dan kita biarkan, dia masih kelas 1 naik kelas 2, jangan. Dan kita biarkan. Kalau bisa tuh mulai pelajaran tuh suruh dia doa dulu. Ya, ayo kita doa Bapa Kami, Salam Maria, kemudian itu doa-doa untuk orang. Nanti kalau kalian mendampingi orang sakratul maut, doa Bapa Kami, Salam Maria, kemudian kan gitu. Ya. Jadi hal-hal seperti itu ya. Doa itu doa pokok itu diajarkan. Kalau yang tidak bisa baca tulis tuh suruh hafal gitu. Kalian tidak perlu banyak mendoakan orang. Yang penting keluarganya tahu doa Bapa Kami, Salam Maria, kemuliaan. Itu sudah membantu orang yang sakrat maut. Apalagi syahadat para rasul. Dan itu kan diulang-ulang setiap minggu. Ya kan? Jadi itulah yang kalian ajarkan. Ya, nanti 5 perintah gereja, 10 perintah Allah, 7 sakramen. Itu kan di doa itu kan ada ajaran-ajaran iman. 4 kebenaran utama. Tahu 4 benar utama. Ada 1 diri Allah. Yang kedua, ada 3 diri ilahi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. 3. Kemudian yang keempat. Nah, itu sebagai pokok yang harus kita hafalkan tuh. Jadi jangan sampai hal-hal pokok itu. Karena itu nanti akan membantu dia untuk membela iman. Sama seperti tadi. Ngapa orang Katolik harus ke gereja pada hari Minggu? Jawabannya semua bingung. Ya, padahal kita ucapkan di syahadat para rasul tuh berkali-kali, berulang-ulang. Berulang kali aku mencoba. Kan begitu. Itu syahadat. Makanya doa Bapa Kami, Salam Maria, dan syahadat. Makanya dalam doa Rosario itu kan paling mudah belajar. Berulang-ulang. Berikutnya membaptis umat baru. Banyak penduduk yang menerima sakramen baptis sebagai tanda masuknya mereka ke dalam gereja Katolik. Nah ini. Kalau kalian nanti menjadi guru agama di sekolah menengah pertama, jangan sampai anak itu tidak dibaptis, ngikut pelajaran agama sampai udah kelas 3 SMP atau kelas 9. Kita harus inisiatif, kamu ini mau menjadi Katolik untuk nilai atau mau menjadi Katolik
Ya kan, mencintai Tuhan Yesus. Makanya biasanya tuh, kan bapak saya dulu guru agama ya. Di SMP 1 tuh udah baptis tuh mau ratusan orang, 200 ya. Karena apa? Itu tadi. Kemudian SMA, kita filter lagi. Jangan sampai SMA. Ini kan kejadian ini kan, kejadian ini kan bukan kesalahan siapa. Guru agama itu tidak menawarkan dia untuk komuni pertama. Akhirnya stakan kan, betul ya? Kamu belajar di stakan kan? Komuni pertama? Ya. Tapi keluarga kudus, iyalah. Oh ya, makanya tadi saya katakan harus dicek. Jangan merasa udah mahasiswa nyelonong nyambut, nggak boleh. Nah, ini prosedur yang betul. Ya, saya ingat dulu di paroki Buddha Maria Jeruju tuh, ngapa? Nggak pernah memang dia komuni pertama. Akhirnya dia ikut komuni pertama. Dia kuliah dah, umur 23 dah. Ya ikut dia dengan anak saya. Nggak apa-apa, nggak malu dia. Ngapain malu? Kok kita malu? Iya kan? Nah, begitu. Ya. Fokus ya. Itu nanti mana tuh? Hah? Banyak penduduk yang menerima sakramen baptis sebagai tanda masuknya mereka ke dalam gereja Katolik, ya. Kemudian, nah ini, tolong tadi itu ya, diingatkan. Dicek. Ya, dicek. Nanti kalian jadi guru agama tuh dicek. Nah, ini kan kita cerita sejarah ini kan berarti kita cerita bagaimana misionaris itu bisa sukses gitu. Ya. Kenapa? Kok gini? Lama-lama orobat lalu melompat, lalu terbang, bingung saya. Kalau dia terbang, kita biarkan ya dia tuh langsung masukkan TikTok fenomena seorang hampir kudus. Minggu lalu dia menangis, mengantuk, lalu dia menghormat, lama-lama terbang deh. Ya, selanjutnya mengunjungi ini ya, tadi membaptis umat baru ini penting. Jadi tolong jangan sampailah ada di kalian nanti di sekolah kalian itu lalu ada yang enggak terbaptis ya. Tolong tuh. Catat tuh. Anak itu dikawal dari SD itu, ya. Jangan dibiarkan. Jadi katekis itu mulai dikawal dari PG, TKA, TKP, SD. SD-nya siapa? Kalau SD memang tidak bisa dipaksa ya, karena dia belum ini. Tapi SMP, karena SMP itu minimal dia sudah dibaptis gitu. Ya kan? Kalau memang dia tidak mau dibaptis, ya jangan dia ngambil pelajaran agama Katolik. Kecuali dia sekolah Katolik gitu, Pak. Kalau itu sekolah negeri, Pak. Kan kebebasan beragama kan? Kasihan. Yang siapa yang kasihan? Hah? Yang kasihan tuh nanti kita hanya fokus ke satu anak itu, sedangkan anak yang dilayani banyak. Begitu juga. Ya difilter ya. Nah, lanjut. Kemudian dampak visi atau misi Fransiskus Xaverius di Maluku. Meskipun hanya sekitar 1 tahun di Maluku, pengaruh Fransiskus Xaverius sangat besar. 1, banyak penduduk Maluku yang dibaptis dan menjadi Katolik. Nah ini. Jadi saya ingat di lingkungan kami itu, awalnya yang mau, udah lama nggak ini bapak ini didoakan oleh keluarganya untuk dibaptis. Akhirnya pada masa COVID waktu itu dia dibaptis oleh pastor, dia suami istri baptis. Setelah itu apa yang terjadi? Ya, anaknya memang udah dibaptis dulu, ya anak pertamanya. Lalu akhirnya mulailah menantunya, karena dia sudah mendapat pewartaan di sekolah Katolik. Saya Pak udah hafal doa-doa. Lalu akhirnya dia dibaptis menantunya. Lalu anaknya. Lalu baptis cucu-cucunya. Dan terakhir nih, suaminya, anak bapak itu akhirnya masuk Katolik. Mengapa? Karena itu tadi ketertarikan akan iman. Kita kunjungi gitu. Jadi caranya adalah mengunjungi. Itu tadi. Kan saya hari Minggu mengantar komuni untuk bapaknya atau si bapak itu. Jadi dikunjungi tiap minggu. Tidak pernah saya ngomong misalnya percayalah kepada Yesus. Tapi kita lakukan adalah sikap hidup kita.
Ya, saudara-saudari, sikap hidup kita. Saya senang lihat ibu itu rajin ke gereja, kata si muridnya kan. Ramah, kalau lektor itu enak, ya kan? Kalau negur kita dengan cinta kasih, kasih permen, ya kan? Saya ingat guru SD saya tuh, setiap semua siswa yang mau lulus tuh dikasih rosario. Itu tuh kenangannya terindah. Jadi usahakan jangan pelit kalau kalian jadi guru agama, ya. Beli rosario, misalnya 100, muridnya 100, ya ada apa-apa. Rosario itu kan ada yang 5.000 atau buat sendiri dan sebagainya, dikasih. Ini untuk kenangan kamu nak, ya kan. Ibu enggak bisa kasih apa-apa, kan begitu. Bukan, itu sebagai ikatan moral kita bahwa iman itu memiliki, ya kan, rasa tanggung jawab gitu. Nanti ya kalau kalian jadi guru agama kan ini kan pasti guru agama nih rata-rata. Ya agak jarang lah yang menyimpang. Ya. Jadi seperti itu. Kedua, terbentuknya komunitas Katolik yang bertahan hingga berabad-abad kemudian, terutama di Ambon dan Morotai. Ya, ada komunitas Katolik yang tetap bertahan walaupun dia sudah digerus zaman. Saya sudah pernah pergi ke gereja yang tua itu ya, namanya gereja tua. Sekarang tidak ada umatnya lagi. Awalnya gereja Katolik, lalu dirubah jadi gereja Protestan, lalu udah tidak ada umatnya lagi. Orang Katolik Protestan sudah tidak ada tinggal di situ, di Ambon. Ya, jadi seperti itu. Nah, berikutnya, kok aneh? Hah? Bukan, kok aneh kok nunduk langsung. 3, pengaruh Fransiskus Xaverius melahirkan semangat misi bagi misionaris Katolik selanjutnya. Nah, Fransiskus Xaverius sebagai Santo Asia, dia memberikan influence. Jadi dia influencer. Jadi influencer itu bukan YouTuber, influencer itu Fransiskus Xaverius. Influencer iman, misionaris. Nah, kalian nanti jadi influencer nih. Makanya cara-cara kalian mewartakan Kristus itu dengan menggunakan media sosial, minimal YouTube. Jadi sekarang tuh kalau kalian baca Injil Matius, pakai kata-kata yang bagus. Mengapa saya sengaja sharekan YouTube-nya RRI itu untuk kalian? Kalau kalian mau buat podcast tuh enggak susah kok. 15 menit podcast ya kan, ganti kan gitu. Udah enggak bisa lagi kalian pakai cara-cara yang itu. Atau kalian tampilkan kayak saya, misalnya tampilkan saya misa, ibadat. Bukan saya narsis. Hanya untuk mewartakan itu, ya pergilah misa. Ya kan? Ada orang bilang narsistik lah, hanya ya kita kan enggak punya otoritas mau nyorot orang lain, harus izin. Saya nyorot Nela lah ya misalnya. Kok Bapak nyorot saya sih? Marah nanti Nela kan? Kayak yang pas perkuliahan di sini ada hal sesuatu yang saya lupa. Kan kalian bisa cek di YouTube saya, oh mungkin Bapak ngomong ini kan gitu. Yang namanya kita mengajar ini kan pasti ada hal-hal yang kurangnya. Nah, biasanya saya evaluasi lagi, saya dengarkan lagi, oh ini kurang, ini tidak perlu, ini tidak layak, ini tidak pantas, ya kan? Makanya biasanya terkadang ini juga harus disampaikan, karena ya namanya kita punya misi, ya seperti itu. Jelas ya? Influencer, sehingga termasuk para imam Yesuit, Fransiskan dan Dominikan. Nah, di Kalimantan Barat ini Yesuit sudah menarik diri, tinggal Fransiskan dan Dominikan yang masih bertahan di sini. Setelah menyelesaikan misinya di Maluku, Fransiskus Xaverius melanjutkan perjalanan ke Jepang dan berencana untuk menginjili di Tiongkok. Luar biasa nih. Semangat apalah yang diberikannya? Semangat cinta Yesus Kristus. Love. Love. Kalau kamu dicintai oleh orang tuamu, kamu pasti mencintai orang tuamu. Kalau kamu dicintai pacarmu, kamu akan mencintai pacarmu dengan tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Tanggung jawab untuk tidak dihamili dan tidak menghamili. Kewajiban untuk bawa ke gereja kan gitu. Masa bawanya ke diskotik, ke kafe, kopi pangku. Waduh. Pernah pergi ke kopi pangku? Kopi di pangku, kopi 5.000, pangkunya 100.000. Ya, tapi luar biasa loh.
Dulu ada almarhum paman saya itu menginjili orang di Kopi Pangku. Akhirnya dia mengawini itu, ya kan? Dan dia mendapat berkat luar biasa. Jadi dia akhirnya meninggal di mana? Di suatu pulau yang namanya Sangchuan. Nah, 1552 dekat Tiongkok. Ya, makanya dia dikubur di situ. Nah, kesimpulannya apa? Ya. Misi Santo Fransiskus Xaverius di Maluku 1546 sampai 1547 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah Gereja Katolik di Indonesia. Meskipun singkat, pewartaannya meninggalkan warisan yang bertahan lama, terutama di komunitas Katolik di Maluku, sehingga Pesparani pertama itu di sana. Saya menjadi bagian sejarah Pesparani pertama di sana tuh, luar biasa. Mengapa tanggalnya 27 Oktober? 27 Oktober itu adalah sidang pertama Sumpah Pemuda yang menggunakan aula, ya kan, aula Gereja Katolik yang sekarang Gereja Katedral Jakarta tuh. Makanya diambillah tanggal 27 Oktober untuk Pesparani. Sumpah Pemuda 28 kan? Nah itu. Jadi kita tidak pernah meninggalkan sejarah. Kalian kan akan membuat makalah-makalah nih, makalah yang nanti akan menjadi dasar sejarah. Kalian pikir sekarang tidak bermanfaat, nanti YouTube kalian itu 10 tahun dicari orang, mahasiswa. Ya kan? Kok amin? Aman lah. Amin doa. Dicari nih. Ya kan? Kalau tidak dicari, kalian itulah influencer tadi. Karena tidak lagi boleh kalian menyimpan cahaya kalian di dalam gantang. Harus ditampilkan lah. Ya pastor-pastor yang kita kenal, ini Pastor Eko, ini Pastor Koko, ini Pastor Argo. Coba kalau dia tidak tampil di TikTok, mana kita kenal? Hah? Ini Pastor Bayu, ya kan? Ini Uskup Agung Pontianak, itu berapa tuh dia punya followernya kan? Ya, berbagai macam suster kita kenal. Kita tidak kenal tapi kita sok kenal. Malah kita yang memperkenalkan. Jadi di medsos tuh ya itu. Makanya saling mengenal, saling follower. Ada enggak yang belum saya ikuti guys? YouTube kalian tuh. Makanya beritahulah, jangan diam-diam. Saya kan tidak bisa kontrol. Karena YouTube kalian tuh tidak masuk ke itu saya tuh. Tang apa? Ya, karena mungkin jadi kalian itu pakai anonim. Tidak nama asli. Masa udah bertahun 2 tahun ini kalian lalu tidak bisa lalu unsubscribe? Bingung juga sih. Saya selalu cek di analisis saya tuh kan saya nanti udah yang subscribe tuh saya di situ. Karena dia difilterisasi oleh YouTube. Kalau kalian tidak ngelawan tuh agak susah. YouTube tuh aneh dia bahasa mesinnya. Ada yang memberikan masukan kayak Salom, Salpe itu dianggapnya spam. Saya WA lah, saya kirim ke YouTube. Masa mengucapkan ini spam? Saya bilang. Rupanya butuh feedback juga dia bahasa mesinnya. Kalau tidak kita sampaikan kata-kata itu tidak mau dia terima. Karena dianggapnya tidak dikenal atau dianggap spam, dianggap penipuan dia bilang. Nah itu. Nah makanya teori-teori kalian itu kalian gabungkan di YouTube tuh. Resume tuh. Resume tuh kan bukan pada zaman itu inilah beritanya. Ya cobalah dibuat bagus-bagus sedikit. Kalian kan lebih kreatif ketimbang saya. Kalau saya ini, kalau tidak cepat saya upload, memori handphone saya tuh bisa 256 GB. Kok sama? Kalian berapa menit rekamannya? Saya rekamannya 1 jam. Ya kan? Video kalian palinglah di bawah 5 menit. Kok sama? Ya udah selesai diupload di YouTube, dihapus. Karena kalian tidak ada program. Udah yuk, kalian hanya delete biasa. Rupanya masih simpan di memori handphone karena dia kan ada 2 kali filter tuh. Filter yang kedua baru hapus semua. Jadi, ya karena saya udah berpengalaman kan. Jadi sekarang kalian tak perlu menggunakan macam-macam. Cukup 1 handphone, kalian udah bisa menjadi influencer. Sampai jam berapa? 2:30 ya? 2:15. Nah itu ya, jadi kesimpulannya
Beliau sangat dihormati. Selanjutnya kita masuk ke ini ya.